Hai, jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan tentang behel yang teman-teman biasa tanyain di Instagram, di TikTok, bener-bener DM. Jadi aku mau rangkum beberapa pertanyaan kalian dan aku jawab sebisa yang aku tahu. Dan oke, let's start from the first. Jadi pertanyaannya banyak banget yang nanya aku tuh dokternya siapa. Oke, jadi aku tuh bentar dulu, aku dari awal dulu ya. Aku tuh pasang behel di ortodonti di RSKGM Bandung. Aku ditangani sama dokter ortonya tuh dokter Irwan. Dan aku udah pasang dari tahun 2022 berarti ya. Iya 2022. Dan kenapa aku pasang behel awalnya tuh gara-gara gigi aku tuh suka kayak sakit gitu loh kalau kayak bunyi tak-tak gitu, dan jadinya suka pusing. Yang pertama itu alasannya. Yang kedua, emang my big insecurities tuh di gigi, karena kayak dulu tuh kayak malu banget gitu loh kalau orang aku lihat matanya tapi orang lawan bicara aku tuh lihat gigi aku, karena mungkin saking salfoknya kali ya. Jadi kayak ke akunya juga kayak, oh emang salfok banget ya gigi aku kayak gitu, jadi agak gimana gitu akhirnya. Nah yang ketiga alasannya karena nggak ada alasan ya, itu sih cuma dua itu, bener-bener karena ini sakit sama ya nggak percaya diri aja gitu. Oke, next question. Jenis behel yang aku pakai tuh aku tanya ke dokter Irwan tuh metal kalau nggak salah deh. Pokoknya sebenarnya behel biasa gitu, tapi emang ditanganinya sama yang orto, jadinya lumayan cepat. Sampai teman-teman aku tuh notice kalau misalnya aku tuh perubahannya cepat si giginya gitu, jadi kayak yang bener gitu. Nanti kalian bisa bedain aku waktu pas masih belum di behel tuh bener-bener karagot. Aku tuh tipe yang gigi berantakannya tuh di bawah gitu loh, jadi kayak orak-arik gitu. Terus jadinya emang kata dokternya emang sebenarnya nggak terlalu yang parah banget, cuman emang harus diperbaiki supaya beberapa struktur giginya dan cara ngomong dan yang kasus tak di sini tuh tidak terulang gitu, atau bisa diatasin gitu. Terus sebenarnya aku kenapa milih RSKGM? Yang pertama aku tuh udah membandingkan beberapa tempat untuk pasang behel, dan aku mikir, aku pertimbangin juga kayak ada yang biaya pasangnya murah tapi kontrolnya mahal, ada yang biaya pemasangannya mahal banget terus kontrolnya murah kayak gitu. Jadi aku benar-benar mempertimbangkan dari segi uang, karena ini emang pengobatan jangka panjang, dalam arti kayak aku nggak mungkin dong cuman kayak sebulan doang pasang behel, kan pasti bertahun-tahun. Jadi aku benar-benar butuh biaya kontrol yang murah. Jadi aku nggak, waktu awal tuh mikirnya kayak nggak masalah, mungkin pemasangannya kayak agak lumayan, tapi kok setiap kontrol tuh aku at least nggak yang terlalu terbebani banget gitu. Jadi aku benar-benar pertimbangin, aku kayak compare tempat yang untuk pasang behel gitu biar benar-benar terpercaya. Akhirnya aku research dan jatuh hatilah kepada RSKGM, dan udah gitu aja sih. Oke, next. Behel habis berapa kak? Terus kakak pasangnya di mana? Udah aku jawab, aku pasang di RSKGM, dan biaya behel tuh habis di waktu tahun aku ya, itu pasangnya doang tuh 5,6. Terus bentar ya, aku 5,6, dan kalau aku lihat di tahun sekarang itu tuh 6,6. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya lagi, coba tanya ke WhatsApp admin dari SKGM aja biar tahu pastinya. Cuma aku lihat di webnya sekarang tuh 6,6 harganya gitu. Kalau waktu tahun aku tuh 5,6, itu di tahun 2022. Jadi kayak 2 tahun yang lalu. Dan emang di tahun 2024 ada kenaikan harga gitu. Terus kalau nih ya, aku kasih kronologi aku waktu awal. Jadi aku waktu awal tuh lihat kan, nyari info-info kayak dokter mana gitu. Akhirnya aku pertimbangin saat itu aku masih kuliah juga. Jadi aku milih dokter berdasarkan kayak jam prakteknya, karena dokter Irwan tuh satu-satunya dokter orto yang bukannya siang gitu. Jadi aku milih dokter Irwan, dan di situ aku konsultasi dulu awal tuh sama dokter kayak, dok aku mau kayak gini, emang bener nggak sih treatmentnya, kayak tindakannya harus orto, harusnya harus pasang behel, dan pokoknya konsultasi banyak. Waktu dulu tuh berapa ya, aku lupa konsultasi dulu tuh berapa. Kalau nggak salah waktu dulu aku around 40 atau 100, aku lupa banget, jujur maaf banget. Cuman kalau misalnya aku lihat sekarang itu konsultasi dokter aja tuh di 100 atau 120-an gitu di tahun ini.
Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin siapin 100 atau 200 ribu buat konsultasi pertama, dan terus habis konsultasi aku nanti disuruh ngapain aja. Misalnya aku dicek dulu kayak kamu habis, karena aku waktu berangkat itu belum membawa apapun, kayak aku bener-bener tidak membawa concern, bener-bener aku tuh kayak nggak tahu aku mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya base, udah punya pegangan ronsen, kasihin aja kayak gitu biar dokter langsung bisa nilai gitu. Jadi dari konsultasi aku dirujuk atau aku disuruh foto ronsen dulu, karena di situ aku foto ronsennya kalau nggak salah di RSKGM, jadi harganya tuh kayak under 300 kalau nggak salah. Cuman itu tahun 2022 ya, aku nggak tahu tahun sekarang berapa buat ronsen di RSKGM, jadi coba cari tahu aja. Terus udah gitu aku konsultasi lagi kayak, dok ini udah aku dapat udah ada ronsennya kayak gitu, gimana gitu nextnya. Udah gitu diperiksa, terus habis gitu di inilah kayak ini teteh harus scaling. Aku tuh awal disuruh scaling sama tambal gigi, jadi ada tambal gigi gitu. Dan boleh kalau misalnya perawatannya mau di RSKGM atau di luar klinik boleh gitu. Jadi aku memutuskan untuk di luar klinik karena saat itu prosesnya tuh masih ngantri panjang banget gitu loh kalau pagi. Jadi kayak oke, mending aku di klinik luar aja deh kalau buat tambal mah kayak gitu. Udah tambal dan scaling udah beres, aku balik lagi lah ke dokter kayak untuk dijadwalin cetak gigi deh kalau nggak salah. Iya, dijadwalin cetak gigi. Di situ dijadwalin cetak gigi terus udah dicetak. Abis gitu, nah baru di sini di titik dimana nanti kita tuh janjian mau kapan dan ya kapan dipasang bracketnya. Nah di situ ngobrol lah aku lupa cetak gigi tuh di harga berapa, tapi kalau nggak salah under 300. Jadi aku nanti pokoknya aku lisin berapa total budget aku, tapi nanti aku sambil mikir dulu ya, kayak aku udah lupa ingat banget gitu karena 2 tahun yang lalu woy. Terus udah gitu, nah itu tuh sekitar kayak Juni akhir atau pokoknya sekitar Juni aku tuh kayak udah cetak gigi. Udah cetak gigi terus ngobrol kayak, ini teteh kayaknya 2 bulan lagi ya pemasangannya karena antri gitu, ada waiting list gitu. Jadi mohon ditunggu ya, paling teteh kedapatan jadwal di Agustus tengah. Ngomongnya kayak gitu. Terus aku negosiasi kan, karena Agustus tengah itu aku udah masuk kuliah, jadi kayak gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak, dok, sus boleh nggak kalau misalnya agak dimajuin karena aku ada masuk kuliah kayak gitu. Oh kalau kayak gitu belum bisa kak, pokoknya belum bisa. Akhirnya aku dikabarin di WhatsApp kalau misalnya bisa. Jadi aku pemasangan tuh bener-bener itu kan Juni tengah. Nah Juli tengah tuh aku udah disuruh pemasangan bracket karena ada satu pasien yang cancel gitu. Jadi sistem di SKGM tuh satu dokter orto tuh kalau nggak salah waktu tahun 2022 ya, cuman boleh nanganin pemasangan 4 per bulan gitu. Jadi kenapa waiting list, karena emang ada limitnya kayak gitu. Jadi nggak bisa dokter orto tuh setiap hari melakukan pemasangan, enggak. Jadi kayak ada batasnya gitu. Pemasangan lah di Juli tengah, akhirnya pemasangan baru itu dibayar. Jadi sistemnya tuh apa yang ditindak kalian di hari itu kalian harus bayar. Jadi bukan di awal atau di akhir. Jadi bener-bener kayak aku cetak gigi langsung bayar, terus habis itu aku konsul langsung bayar, terus habis itu pemasangan. Jadi waktu itu pemasangan tuh di 5,6 tahun aku, tapi tahun sekarang naik jadi 6,6. Suruh beli odol sama sikat giginya juga, itu berapa ya lupa aku tuh pakai odol yang enzim yang khusus orto, sama sikat giginya juga khusus orto. Terus waktu saat itu setiap kontrol tuh 120.000 gitu. Tapi sekarang naik jadi berapa ya, 150. Pokoknya tetap masih under 200 sih. Menurut aku itu lumayan affordable. Dan kalau misalnya ditanya kontrolnya per bulan berapa, itu tuh sebenarnya bukan bulanan tapi per 3 minggu. Kenapa 3 minggu? Karena biar controlling giginya atau maintenance giginya tuh cepet beres gitu. Jadi kalau ditanya aku dari konsul sampai pemasangan tuh berapa bulan, mungkin bisa dibilang 1,5 bulan or 2 bulan. Karena aku ada yang cancel. Sebenarnya harusnya 3 bulan, cuman aku waktu saat itu ada yang cancel, jadi cuman 1 atau 2 bulanan gitu.
Kalau daftarnya tuh gimana? Jadi nanti aku kasih lihat ya. Jadi daftarnya tuh kalian masuk ke RSKGM online Bandung. Nah nanti kalian jadi pasien baru, pencet jadi pasien baru. Nanti kalau udah gitu kalian isi data diri kalian, terus nanti kalian milih dokter orto yang mau kalian tuju. Biasanya situ ada kuotanya di hari apa. Kalian tuh misalnya mau dokter siapa, mau dokter Irwan atau mau dokter siapa kayak gitu. Jadi ada kelihatan kuotanya. Kalau kuotanya 0 tuh berarti udah penuh dan udah kayak gitu. Nanti abis gitu cokot tinggal kalian nanti datang ke sana, terus nanti bilang ke, biasanya di depan tuh ada yang jaga gitu kayak tombolnya gitu kayak teh aku mau ke dokter orto, terus udah gitu nanti ikutin aja. Pokoknya sebenarnya kalau di sana tuh super gampang sekarang, nggak kayak dulu sistemnya bener-bener super sat menurut aku sekarang. Kalau misalnya konsul ke RSKGM itu harus daftar online dulu apa langsung ke tempat ya? Daftar online dulu, oke? Daftar online dulu kayak tadi prosedurnya. Terus nanti kalau misalnya udah tahu hari apa dan dokternya siapa, baru datang ke RSKGM. Terus aku tuh pokoknya pemasangan kan berarti Juli tahun 2022. Itu tuh November atau September gitu aku tuh udah berasa banget bedanya gitu loh. Udah kayak kok cepet ya, lumayan, maksudnya udah kayak kelihatan banget rapinya. Udah gitu aku pasang elastic band tuh Mei Juli, jadi kayak setahun setelahnya aku baru pakai elastik karena emang posisi rahang aku tuh agak miring gitu loh, kayak miring, makanya mungkin menyebabkan jadi kayak tak bunyi. Terus udah gitu pakai power chainnya tuh kayaknya September, jadi kayak 1 tahun lebihnya dikit gitu. Ini udah pakai, ini juga power chain. Oh iya, banyak juga yang nanya kayak nerima pindahan dari dokter lain atau enggak. Itu kemarin aku sempat tanyain ke dokter Irwannya kayak, dok boleh nggak sih kalau misalnya ada pindahan dari dokter lain mau pasang atau mau ngelanjutin di kalau sama dokter gitu. Dokter tuh jawab bisa, cuman harus bener-bener dilihat dulu dokter yang sebelumnya tuh orto atau bukan, terus kayak cetak giginya kayak gimana, ronsennya kayak gimana, bener-bener harus detail banget dokter tahu riwayat atau kayak tahu ya apa sih namanya, kayak rekam medisnya gitu kayak gimana, karena nggak bisa asal ngelanjutin aja kayak gitu. Bener-bener dokter Irwan tuh harus menilai dulu kayak ini oke nggak buat lanjut kayak gitu atau gimana, pokoknya kayak gitu. Intinya sebenarnya boleh, cuman dilihat lagi dokternya orto atau bukan yang sebelumnya gitu, sama case-nya tuh kayak gimana. Oh iya, sebenarnya banyak yang nanya juga behel tuh boleh BPJS atau enggak. Jawabannya enggak, karena ini bukan kayak penyakit atau apapun yang berat gitu, jadi kayak nggak bisa diklaim pakai BPJS. Oke? Kalau misalnya udah ada ronsenan gigi sendiri, nggak usah ronsen lagi ya. Sebenarnya pokoknya dilihat dulu kayak ronsennya mas berapa jangka waktunya atau gimana pokoknya. Nanti kalau misalnya pas konsul dibawa terus dokternya minta lagi ronsen ulang, ya udah gitu. Tapi kalau selagi pas dokter bilang oke, ini udah jelas kok case-nya kayak gimana, terus ya udah gitu. Kalau untuk saat ini biaya konsul aku biaya kontrol aku kalau nggak hilang bracket itu tuh 150 atau 150-an. Kalau kalian hilang bracket gitu beda lagi, bener-bener. Jadi setiap perawatannya tuh beda-beda gitu. Tapi nggak pernah sampai di atas 300. Itu bener-bener nggak pernah, pasti selalu under 200 atau juga 200 dikit, lebih dikit gitu. Terus banyak, ini ada yang nanya, pilihan karet RSKGM banyak nggak? Aku kalau ini tuh banyak, kayak ada warna hijau, pink, biru, tua, biru, pokoknya lumayan banyak sih menurut aku. Bukan yang kayak cuman warna base aja, enggak, bener-bener kayak warna-warni kalian ada, tapi tetap silver di hati. Dan aku jarang banget warna hitam, juga jarang. Kayak aku pernah warna apa lagi, pokoknya baru navy sama silver sama hitam udah, tapi silver paling the best. Terus kalau power chain tuh nggak ada warna-warnanya, jadi kayak bening. Dan ini aku pakai power chain jadi kayak kuning karena lupa makan kuah kari. Kalau ronsen itu seluruh gigi atau beberapa aja? Seluruh gigi, bener-bener kayak yang ronsen depan gini sama yang samping gitu pokoknya.
Nanti pokoknya kalau misalnya teman-teman ini pasti dikasih kayak resep, bukan resep, rujukan buat ronsen kok. Jadi kayak tenang aja. Kalau sistem pembayaran pemasangan BL bisa dicicil apa harus cash di awal? Ini setahu aku ya, kalau nggak salah tuh pernah ada yang nanya, jadi harus cash sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau nabung, kalian kayak misalnya kalian konsul dulu, terus kayak kalian kan ada waiting list, nah itu momen dimana kalian harus nabung gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau untuk cicil ke RSKG-nya aku kurang tahu, tapi nanti aku coba tanyain lagi dan aku coba clarify lagi di comment section kalau misalnya masih ada yang nanyain about that. Ini gigi aku sekarang. Mau tapi nggak tahu daerah Bandung. Ini tuh deket Bandung Indah Plaza atau BIP. Jadi kayak cuman 3 menit kali dari BIP kalau naik motor. Terus ada yang nanya lagi, dokter Irwan bagus nggak? Bagus menurut aku, kayak maksudnya dokter semuanya tuh bagus, kayak tinggal kalian aja seraknya jadwalnya yang mana gitu. Karena aku tuh milih dokter Irwan karena prakteknya siang, jadi aku milih dokter Irwan gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen dokter lain juga nggak masalah, karena semua di situ tuh orto, jadi kayak atau nggak cari aja yang waiting listnya nggak terlalu lama gitu. Oke, ini kalau misalnya aku belum tadi notalin berapa yang aku habiskan waktu pas 2022 pemasangan. Aku sekitar mungkin bisa dibilang habis 6,6. Itu sebenarnya bisa berkurang lagi kalau misalnya kalian pas perawatan kayak scaling kayak gitu-gitu di RSKGM aja, karena aku di luar jadinya agak lumayan pricey gitu. Pokoknya gitu aja. Buat teman-teman yang mau pasang behel dan bingung, aku sangat merekomendasikan SKGM karena kayak murah, terus mesti kayak kontrolnya murah, ditangani sama dokter orto, jadi kayak tunggu apa lagi. Terus kayak udah kayak jadi promotionnya SKGM. Udah, pokoknya kayak gitu aja. Oke, dadah. Kalau misalnya ada yang mau bingung nanyain lagi tentang SKGM, boleh ke comment section aja.